Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, artis yang ada di samping saya, Weni Wen. Selamat malam, Weni. Selamat malam, Kakak. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Namanya manusia, kadang-kadang kita nggak sengaja punya konflik dengan orang lain karena nggak cocok pandangan, prinsip, atau nilai yang kita pegang. Kamu pernah nggak punya konflik dengan orang lain? Sahabat, keluarga? Pernah, terutama keluarga mungkin ya. Gimana ceritanya? Orang terdekat gitu ya. Pasti ada kayak selisih paham antara terlebih orang tua sama kita sebagai anak. Ya. Pasti ada rasa di saat-saat kita ada pertumbuhan ke dewasa gitu. Nah, kita ada saat-saat ingin berontak, ingin mandiri, tapi sebenarnya belum sanggup gitu. Oke. Jadi akhirnya itulah membuat kita ada berselisih di situ. Waktu itu gara-gara apa selisih pahamnya, Wen? Masih ingat. Oh. Gara-gara apa ya? Pengen nyanyi gitu ya, tapi di umurnya masih belum bisa dibilang belum dewasa, tapi sudah merasa mampu gitu untuk menjaga diri sendiri, tapi tidak memikirkan dampaknya untuk untuk sekeliling, untuk orang tua. Jadi orang tua nggak setuju waktu itu? Nggak setuju, karena akhirnya kalau misalnya habis nyanyi nih, besoknya nggak sekolah gitu. Oh, di situ keberatannya. Tapi sekarang gimana? Lihat kamu udah seperti sekarang. Alhamdulillah orang tua, didikannya akhirnya waktu itu kan memang berontak dan akhirnya dimarahi benar gitu. Selisih paham dan dikasih pengertian kalau dilarang itu agar sekolahnya benar dulu gitu. Luar biasa, terima kasih. Wen, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Siap. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang curiga dengan ibunya karena perbuatannya yang merugikan orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mega. Selamat malam, Mega. Selamat malam. Benar, kamu katanya curiga dengan ibu sendiri. Iya, Apa benar yang Kak. kamu curigai? Begini, awalnya kehidupan saya dan ibu saya itu cuma biasa-biasa aja. Memang kami berdua memang hidup cuma berdua aja. Bapak saya sudah meninggal dan saya hidup sama ibu saya itu sangat-sangat sederhana banget. Oke. Iya, bisa dibilang sangat sederhana banget. Kamu ada kakak atau adik? Enggak, Hanya anak tunggal? hanya anak sendiri? saya sendiri. Iya. Oke, terus? Nah, lalu entah kenapa ibu saya berubah drastis banget. Berubahnya gimana ya? Ibu saya yang awalnya orang sederhana seperti saya ini, tiba-tiba hidupnya bener-bener glamor banget, glamor. Ibu saya suka beli-beli barang yang mewah, yang branded, yang bermerek. Sering keluar malam, nanti dianterin pakai mobil, nggak tahu sama siapa. Bahkan tetangga yang sering melihat pernah bilang sama saya bahwa ibu saya itu sering dibawa sama lelaki, tapi saya nggak tahu lelaki itu siapa. Karena saya sendiri nanya sama ibu saya nggak mengakui. Bahkan ibu saya marah-marah. Saya pernah nanya, tapi ibu saya malah marah-marahin saya. Jadi kamu curiga ibu kamu mendapatkan uang Dengan hasil yang negatif, tapi negatifnya saya nggak tahu seperti apa. Karena tetangga sendiri yang bilang seperti itu. karena sering dianterin Sama laki-laki. Gonta-ganti. Gonta-ganti, ya. Harapan kamu datang ke sini untuk apa?
harapan saya datang ke sini biar bisa mengklarifikasi masalah ibu saya. Karena saya sendiri jujur, saya malu sekali sama tetangga-tetangga saya. Karena banyak yang ngomong negatif gitu. Jadi kamu benar-benar pengen tahu Pengen sebenarnya apa tahu, yang ya. dilakukan ibu kamu Iya, sampai hidupnya berubah seperti iya, sekarang. drastis banget. Bahkan ibu saya menyuruh saya bekerja. Bukan itu satu hal yang wajar ya? Bekerja apa nih? Bekerja terserah saya. Menyarankannya sih kayak di kafe, restoran gitu. Tapi kamu jalanin nggak? Ya, saya jalanin. Saya kerja di warteg. Karena jujur saya pengen kuliah. Saya minta biaya sama ibu saya. Oh, jadi kamu minta biaya untuk kuliah, ibu Iya. kamu nyuruhnya kamu kerja. Ya, saya kerja. Padahal hidupnya dia sudah... Padahal hidupnya mama saya lebih nyaman, bener-bener udah ya glamor banget, bisa beli barang-barang mewah, bisa gonta-ganti sepatu, tas, baju, Sekarang punya kamu kuliah? perhiasan banyak. Sekarang kamu ambil kuliahnya? Enggak, Belum. karena nggak boleh mama saya kuliah. Saya harus kerja. Oh, jadi nggak boleh kuliah, nggak boleh sekolah, justru kerja. Iya. Kebalikannya sama kamu ya, Wen. Iya, Iya. Oke, baik. Kami akan ajak kamu, Mega, untuk bertemu dengan sahabat kami. Kamu bisa cerita semuanya sejujur-jujurnya supaya nanti kita lihat sebenarnya apa yang menjadi penyebab perubahan hidup kamu. Ya, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mega, dengan tanggal lahir 22 Juli 1994 dan memiliki nomor rumah 17. Sosok wanita yang selalu berpikir positif dan sangat perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, di sini saya melihat kalau ada sesuatu yang membuat Mega menjadi sangat kacau balau. Kesedihan, amarah masih tersimpan di dalam pikirannya. Hal ini terkait dengan orang-orang terdekatnya. Semoga harapan saya, Mega bisa hidup dengan tenang. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya pengen kamu bacain tanggal lahirnya, namanya, dan nomor rumahnya di dekat telinga dia. Saya pengen tahu responnya seperti apa. Ya. Suaranya yang Yang kencang keras ya, Wen. aja, Wen. Sebelah sini, Iya. Mega, tanggal 22 bulan Juli 1994. Nomor rumah 17. Betul. Betul. Datanya. Siap. Betul. Terima kasih. Terima kasih, Wen. Mega ini tinggal sama ibunya. Bapaknya udah meninggal ya. Ya, Terus belakangan hidup mereka yang sederhana berubah, terutama ibunya yang gayanya tiba-tiba glamor. Belakangan sering pulang malam dan tetangganya bilang katanya ibunya sering gonta-ganti pasangan di antara oleh laki-laki. Makanya sebenarnya datang ke sini pengen tahu ini ibunya apa sih yang dilakukan di luar sana. Oke. Sampai hidupnya tuh berubah dari yang sederhana kok glamor, dan anaknya juga mau kuliah malah disuruh kerja, nggak diizinin untuk sekolah gitu. Padahal itu ibu kandung sendiri. iya. Saya boleh nanya nggak, semenjak berasa berubahnya tuh udah dari tahun berapa atau bulan berapa? Udah sejak lama sih, Kak. Kak, Sejak saya lulus SMA. Oh, Lebih dari terus- setahun. Lebih. Berasa berubahnya tuh udah dari tahun berapa atau bulan berapa? Udah sejak lama sih, Kak. Kak, Sejak saya
Lulus SMA. Oh, lebih dari setahun? Lebih. Oh, lulus SMA-nya berarti tahun Lulus SMA saya berarti tahun 2013. Cukup lama berubah ya. 2013 dan 1994. Apakah itu matching? 2013 itu. Oke. Oke kan? 2013. Tapi kamu pernah dikenalin nggak mungkin ibu punya pendamping baru, teman baik, punya pasangan gitu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan nggak pernah ada tanda-tanda seperti itu, misalnya dikenalin atau diajak ke rumah? Gak ada. Kalau misalkan pulang malam, Hah? pasti nggak disuruh mampir dulu ke rumah, nggak. Jadi langsung pulang, lelaki itu yang nganterin ibu saya. Saya bisa bilang kalau lihat dari angka-angka di sini sebenarnya ibu kamu itu bermain dengan banyak lelaki. Tidak satu lelaki saja. Dari angka-angka ini jumlahnya semuanya dari total ternyata ada tendensi kecenderungan ibu kamu itu sebenarnya sendirian gitu, selalu merasa sepi. Bener gak? Kalau selalu merasa sepi, kalau di rumah memang iya. Cuma kalau di luaran saya nggak tahu. Ya. Soalnya ibu saya kehidupannya benar-benar di luar batas pemikiran Wajar. saya. Betul. Dan sangat beda sekali sama di rumah dan di luar gitu. Iya. Ya. Dan apakah ibu kamu sebenarnya saya ngelihat ada uang tapi nggak kelihatan? Iya, Itu yang kamu ngerasain itu juga nggak? iya, saya ngerasain itu semua. Saya melihat dalam penerawangan batin saya merasakan uangnya itu di entah itu arisan ya, entah itu foya-foya. Itu apa tuh? Bagian dari itu. Bisa arisan yang nggak jelas, kemudian foya-foya seperti itu. Uang yang nggak kelihatan, padahal ada uangnya. Sebenarnya ada loh. Kalau dibilang miskin, no, it's not miskin. Enggak, maksudnya kalau dibilang orang nggak punya, Susah gitu, nggak susah sebenarnya susah. hidupnya secara perekonomian baik. secara ekonomi, finansial mereka ekonominya sebenarnya bagus kalau cara nata uangnya bagus. Tapi mama saya nggak pernah terbuka sama saya. Kalau masalah penghasilan duit dari mana nggak pernah Mama kamu terbuka. tuh selama ini kerja nggak? Kerjanya saya nggak tahu, pokoknya keluyuran gitu. Iya. Keluar malam, pulang malam juga gitu. Dan nanti pulangnya dianterin sama lelaki gitu. Tapi tetap ngasih uang untuk Sama membiayai hidup kalian berdua. Sama sekali tidak. Tadi sempat mention gitu ya, dia pulang membawa lelaki, Ya, tidak masuk ke dalam situ dan sering pulang malam. Itu jadi kata kunci buat kita nih, Bay. Sering pulang malam ya. dan banyak tetangga yang bilang. Dan banyak tetangga yang bilang, oke, selain saya lihat di sini tentang mamanya, kenapa kamu bisa termotivasi untuk datang sini belanin untuk ngadu ke kita, emak gue gini. Alasannya justru apa? Gue lihat malah tambah memperkeruh suasana ya. Tidak kak, tidak. Sebenarnya saya datang ke sini nggak sendirian. Saya juga mengajak ibu saya. Tapi saya bilang sama ibu saya di sini itu mau syuting. Ya. Oh, ya, oke. Jadi saya juga mengajak tetangga saya yang sering mengadu ke saya bahwa ibu saya begini nggak tahu saya. Dan yang saya khawatirkan nih kak, saya takut saya membawa 2 orang ibu-ibu nih. Saya takutnya tetangga yang saya bawa ini nanti ngapa-ngapain ibu saya seperti itu. Ngapa-ngapain itu apa? Maksudnya? Maksudnya dalam arti mereka berdua itu kayak punya dendam sama ibu saya. Jadi kayak seolah-olah ibu saya itu kayak menghutang gitu sama tetangga saya yang 2 itu. Ya, Kalau saya lihat di sini, ibu kamu minjem duit nih ke orang-orang itu. Tampaknya ini berhubungan dengan hutang piutang di sini. Apakah betul? iya memang.
kata tetangga saya sendiri, tetangga saya bilang sama saya bahwa ibu saya punya hutang. Nggak tahu hutang apaan, duit atau perhiasan saya nggak tahu. Karena saya sendiri ngomong langsung sama mama saya, tapi mama saya selalu membantah. Gitu. Dan marah-marah, katanya nggak usah ikut campur, ini urusan mama gitu. Kamu kerja, cari uang. Dan selama saya kerja di sini, di warteg padahal, gaji saya itu selalu diambil sama mama saya. Padahal mama saya udah ada penghasilan sendiri, udah bisa beli barang-barang branded, yang tas lah, sepatu lah, perhiasan lah, juga banyak perhiasan di rumah. Tas, sepatu, Semuanya branded. perhiasan. Iya, semuanya. Oke. Boleh diundang kalau misalnya mau. Iya. Mbak, ibu kamu ada di sini? Iya, ibu saya ada di sini dan bersama tetangga saya 2. Itu mereka yang ngasih piutang ke ibu kamu? Sepertinya. Oke, sebentar. Ya. Kita minta ibu kamu untuk masuk dulu aja baik. ya. Kita aja ngobrol di sini ya. Iya. Tapi saya bilangnya di sini syuting, Kak. Iya, Iya. kita Dia mau belum tahu. denger. Iya, dia nggak tahu. Mama saya nggak tahu. Iya, kita mau dengar dari ibu kamu sebenarnya